Kisah Nabi Musa, alaihi salam dan Bani Israel adalah salah satu kisah paling dramatis dan syarat pelajaran dalam Al-Quran. Di balik deretan mukjizat besar yang menyertai dakwah Nabi Musa, tersimpan ironi besar. Umat yang menyaksikan langsung keajaiban-keajaiban itu justru sering menjadi yang paling ingkar. Kisah ini bukan hanya sejarah, tapi cermin bagi umat Islam hari ini. Allah mengutus Nabi Musa untuk menyelamatkan Bani Israel dari penindasan Fir'aun. Mereka diperbudak, ditindas, dan dibunuh secara sistematis. Lalu datanglah Musa dengan tongkatnya. Atas izin Allah, yang mengubah tongkat menjadi ular, memancarkan mata air dari batu, dan yang paling agung, membelah Laut Merah untuk jalan selamat mereka. Bayangkan, Bani Israel tidak hanya membaca tentang mukjizat, mereka melihatnya langsung dengan mata kepala mereka. Mereka berjalan di antara dua dinding air laut yang terbelah, dengan tanah yang kering di bawah kaki mereka. Setelah itu, mereka menyaksikan bagaimana Fir'aun dan tentaranya ditenggelamkan saat mencoba mengejar mereka. Tapi apakah mereka bersyukur? Tidak lama setelah selamat, mereka malah berkata kepada Musa, "Wahai Musa, buatkanlah untuk kami sesembahan seperti sesembahan mereka itu." Padahal mereka baru saja diselamatkan dari perbudakan terhadap manusia, kini mereka ingin diperbudak oleh berhala. Keingkaran Bani Israel tak berhenti di situ. Ketika Musa pergi ke Gunung Sinai selama 40 hari untuk menerima wahyu, sebagian dari mereka membuat patung anak sapi dari emas, lalu menyembahnya. Ini terjadi saat Nabi Musa masih hidup dan mereka baru beberapa waktu meninggalkan Mesir. Bahkan ketika Allah memerintahkan mereka untuk masuk ke tanah suci Palestina, mereka menolak. Mereka berkata, "Wahai Musa, pergilah engkau bersama Tuhanmu dan berperanglah kalian berdua. Sesungguhnya kami duduk menunggu di sini saja." Perkataan ini menunjukkan bukan hanya penolakan terhadap jihad, tapi juga bentuk nyata dari kesombongan dan kelemahan iman. Maka Allah menghukum mereka dengan pengembaraan selama 40 tahun di padang pasir, tanpa rumah tetap, tanpa negeri. Mereka harus belajar hidup tanpa kenyamanan dunia, agar kesombongan mereka luluh dan hati mereka tunduk. Mengapa Allah menceritakan kisah ini berulang kali dalam Al-Quran? Agar kita tidak mengulang kesalahan yang sama. Mukjizat yang mereka lihat tidak membuat mereka taat. Karena keimanan bukanlah hasil dari melihat keajaiban, tapi dari ketundukan hati dan kebersihan jiwa. Umat Islam hari ini punya mukjizat yang lebih abadi, yakni Al-Quran. Tapi pertanyaannya, apakah kita memperlakukannya dengan kehormatan? Apakah kita mentadabburinya, mengamalkannya, dan hidup dengannya? Atau hanya menjadikannya hiasan, bacaan seremonial, tanpa memahami isinya? Kita pun sering seperti Bani Israel, banyak menuntut, tetapi malas berkorban. Banyak mengeluh, tetapi sedikit bersyukur. Kadang ingin surga, tapi enggan taat. Inilah penyakit hati yang sama, hanya dalam bentuk yang berbeda.